Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bu Guru mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Bagi kalian yang sudah mempunyai buku petik, bisa dibuka halaman 6-7. Makhluk hidup. Ada yang ingat macam-macam makhluk hidup? Benar, yang pertama adalah manusia. Kita semua ini, manusia, merupakan makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah hewan. Banyak sekali hewan di sekitar kita. Contohnya burung hantu, kambing, kerbau, merupakan makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Pasti kalian sudah tahu. Ada rumput, pohon jambu, pohon nangka, merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kita biasanya menggunakan istilah atau kata-kata tertentu. Apa sih istilah atau kata-kata tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernapas. Kita semua bernapas kan? Benar. Makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua adalah tumbuh. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Kita bisa lihat, tanaman ini awalnya kecil, kemudian bertambah menjadi besar. Artinya tanaman itu mengalami pertumbuhan. Begitu juga kalian. Anak-anak kelas 3 awalnya dari bayi, kemudian bisa sebesar ini. Berarti anak-anak kelas 3 mengalami pertumbuhan. Tingginya bertambah, ukurannya atau berat badannya pun bertambah. Kemudian memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup pastinya memerlukan makanan dan air untuk kelangsungan hidupnya. Makanan dan air diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup juga berkembang biak. Apa sih maksudnya berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, kita lihat ada ayah sapi dan ibu sapi melahirkan 2 anak sapi. Artinya ayah sapi dan ibu sapi jumlahnya menjadi banyak. Berarti ayah sapi dan ibu sapi telah melakukan perkembangbiakan. Kemudian istilah atau kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada yang berjalan seperti kita manusia, ada yang berlari seperti rusa. Ada juga yang berenang seperti ikan.
dan ada juga yang terbang seperti burung. Dan yang terakhir, kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Biasanya anak-anak kalau di tempat yang berdebu bisa bersin. Artinya anak-anak mendapatkan rangsangan dari debu tersebut sehingga bisa menjadi bersin. Informasi ciri-ciri makhluk hidup bisa kita temukan dalam teks, lagu, atau melalui cerita. Coba kita akan menemukan informasi ciri-ciri makhluk hidup melalui teks. Ayu memelihara ikan mas koki. Ikan mas koki hidup di air. Ikan mas koki berenang menggunakan siripnya. Ikan mas bernapas dengan insang. Makanan kesukaan ikan mas koki adalah cacing tanah. Coba dari teks tersebut kita bisa menemukan ciri-ciri ikan mas koki. Apa hayo di baris pertama? Benar, ikan mas koki hidup di air. Kemudian di baris kedua kita bisa menemukan ciri-ciri ikan mas koki bergerak dengan sirip. Kemudian di baris ketiga kita bisa menemukan ciri-ciri ikan mas koki bernapas dengan insang. Dan di baris yang terakhir kita bisa menemukan ciri-ciri mas koki, ikan mas koki adalah makan cacing tanah. Ada yang pernah memelihara ikan mas koki? Pasti tahu kan ciri-ciri ikan mas koki. Selanjutnya, informasi ciri-ciri makhluk hidup juga bisa ditemukan melalui lagu. Ada yang pernah mendengar lagu cicak-cicak di dinding? Kalau sudah tahu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Wagan. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam lagu cicak-cicak di dinding, kalian bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup, terutama cicak. Apa sih ciri-ciri cicak? Kita lihat di baris ke-1 dan ke-2. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Artinya cicak itu bergerak dengan merayap. Pernah kan kalian melihat cicak merayap di dinding? Artinya cicak itu adalah bergerak. Kemudian pada baris ketiga dan 4 datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mana yang menunjukkan ciri-ciri cicak? Benar, cicak termasuk pemakan serangga atau nyamuk. Pernah melihat kan cicak memakan serangga, terutama nyamuk?
Nah, benar. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bernapas, tumbuh, memerlukan makanan dan air, berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.